Dalam seri yang ke-49 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Freddy Cancer sebagai Madangkungan, Yuli sebagai Kurantil, Withari sebagai Marangke, Wenda Lubis sebagai Langkir, Yoko sebagai Aki Lumpang, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Madangkungan masuk ke rumahnya. Di dalam benaknya ada banyak rencana sehubungan dengan niatnya merebut pedang naga puspa. Laki-laki bertubuh tegap dan berwajah jantan itu mengambil tempat duduk. Tangannya meraih kendit tuak. Ketika akan menuang tuak ke dalam cangkir, terdengar pintu dibuka pelan dan Kurantil masuk. Wanita cantik itu langsung menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Mari kutuangkan minuman untukmu, Kakang. Nah, minumlah, Kakang. Mau apa kau datang kemari lagi, Kurantil? Mengapa kau selalu tidak ramah padaku, Kakang Madangkungan? Mengganggu saja kerjamu. Aku selalu bersedia menolongmu, tapi masih kau katakan mengganggu. Apalagi yang bisa kulakukan? Yang bisa menyenangkan hatimu, Kakang. Aku tak suka terus-menerus diikuti perempuan. Aku di desa Anjaban ini di rumah bibiku. Tapi kau selalu datang kemari. Aku tak percaya kalau kau tidak memahami perasaanku. Aku mencintaimu, Kakang Madangkungan. Aku ingin menjadi istrimu. Bukankah aku sudah membuktikan bahwa aku mencintaimu? Kurantil, dengar baik-baik. Perempuan bisa hidup hanya dengan cinta. Tapi laki-laki membutuhkan yang lain. Aku tahu. Kau seorang pendekar. Seorang jawara. Kau memang membutuhkan yang lain. Dan bukan hanya cinta. Tapi tak adakah sisa waktu untuk menikmati hidup ini dengan bercinta? Kakang, betapa manisnya saat-saat itu. Seluruh milikku sudah kuserahkan padamu. Sudahlah. Aku tak mau bicara lagi soal cinta. Kakang, mengapa kau berubah? Adakah wanita lain di hatimu sekarang? Kurantil, jangan ngaco. Kau tahu apa yang ada di kepalaku sekarang ini. Dengar, Madangkungan harus menjadi pendekar pilih tanding sekarang. Kakang, apa senangnya menjadi orang seperti itu? Kau perempuan, mana bisa merasakan kesenangan dan kebanggaan laki-laki? Kalau ingin memperoleh kesenangan, cukup datang kemari dan mengetuk pintu rumahku. Setelah itu, kau pulang dengan wajah berseri. Tapi sekarang aku tak akan melayanimu lagi, Kurantil. Kakang, mengapa sekarang kau berkata seperti itu? Sungguh menyakitkan. Kalau hatimu sakit, nah, pergilah dan jangan lagi datang kemari. Kakang Madangkungan, bukankah kau yang memulai lebih dulu? Sekarang, setelah bosan, kau campakkan aku seperti sampah. Kurantil, jika kau masih ingin bersamaku, maka kau harus membantu aku. Bukankah selama ini aku selalu membantumu, Kakang? Aku bersedia melakukan apa saja demi cintaku padamu. Bahkan aku rela berpisah dengan saudara laki-lakiku demi cintaku padamu. Sekarang, apa lagi yang harus kulakukan untukmu? Katakan, Kakang. Katakan apa yang harus kulakukan untukmu. Asal jangan kau campakkan diriku ini. Kurantil, kau harus menemui orang itu lagi. Siapa, Kakang? Orang asing itu. Bukankah aku sudah membawanya kemari? Ya, tapi aku gagal merebut senjatanya yang berupa sebuah pedang. Nah, sekarang kau harus bisa mengambil pedang itu untukku. Bagaimana aku bisa menemuinya lagi, Kakang? Dia tentu tidak akan percaya lagi padaku. Kau bisa menggunakan berbagai cara untuk mengambil benda itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Kurantil? Iya, Kakang. Kau cantik. Kalau mempunyai maksud-maksud tertentu, kau selalu mengatakan aku cantik. Tapi setelah maksudmu tercapai,
Kau lalu berubah menjadi dingin. Tidak, Kurantil. Kau memang cantik. Aku tidak tahu lagi, Kakang. Apakah aku ini cantik atau jelek? Mungkin suatu saat aku tampak cantik olehmu, dan pada saat lain tampak jelek dan menyebalkan. Kurantil, percayalah, kalau aku nanti sudah menjadi pendekar pilih tanding, menjadi pendekar yang diperhitungkan di seluruh wilayah Kediri, kau tahu apa yang pertama aku lakukan? Kau bisa melakukan apa saja, Kakang. Mana aku tahu. Kau harus tahu. Aku akan mengawinimu. Sudahlah, Kakang. Kurantil. Sudahlah, Kakang. Aku harus pergi menemui orang asing itu. Aku tahu, dia menginap di rumah minum Kilumpang. Kau memanggil kami, Kakang Madangkungan? Iya. Kalian berdua kutugaskan mengawasi Kurantil. Ikutilah dia dari kejauhan. Dia akan pergi menemui orang asing itu. Kalian, Langkir dan Marangkeh, harus menjaga keselamatannya. Awas, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk atas diri gadis itu, kalian yang harus bertanggung jawab. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Selamat malam, Kilumpang. Oh, Kurantil. Mau apa kau malam-malam datang kemari? Oh, sayang sekali. Tuak buatan Papa Yaman sudah habis. Biasanya kau datang kemari untuk sekendi tuak kesukaan Madangkungan. Pacarmu itu bukan? Kilumpang bisa saja. Sekarang aku datang ke rumahmu bukan untuk membeli tuak. Oh, lalu kau mau apa? Rumah minum ini sudah akan kututup. Kilumpang, apakah tamu orang asing itu sudah tidur? Loh, mau apa kau menanyakan tamuku? Ya, mungkin dia sudah tidur, atau mungkin juga belum. Sejak tadi dia berada di kamarnya, di belakang sana. Aku ingin menemuinya. Kurantil, jangan. Apa kau sudah gila? Nanti kalau Madangkungan tahu, bisa geger. Kasihan tamuku, Kurantil. Dia pasti akan menjadi korban kemarahan Madangkungan. Itu urusanku, Kilumpang. Aku akan minta maaf pada orang itu. Aku sudah berbuat salah padanya. Kau berbuat salah apa pada orang itu? Kau tak perlu tahu, Kilumpang. Kalau begitu, aku tak akan mengizinkanmu mengganggu orang itu. Kilumpang, kalau kau masih mempunyai rasa takut pada Madangkungan, kau harus membantu aku. Apa? Kalau kau tidak mengizinkan aku menemui orang itu, kau harus mempertanggungjawabkannya di depan Madangkungan. Baiklah, Kurantil, baiklah. Kalau kau menemui orang itu atas kemauan Madangkungan, baiklah. Ayo masuklah. Kau tunggu saja di sini. Biar aku sendirian menemui orang asing itu. Tuan Lo. Mau apa we kemari ya? Ayo pergi. Cepat pergi, ha? Tuan Lo. Haya. Saya Pergi. datang. Owe datang untuk menipu aku lagi, ha? Aku tidak percaya lagi padamu, ha? Pergi. Ayo pergi. Tuan Lo, saya datang untuk minta maaf. Saya sungguh menyesal. Tak perlu kau menyesal, ha? Kau hampir saja membunuh aku, ha?
Saya terpaksa melakukannya, Tuan Lo. Saya dipaksa melakukannya. Siapa yang memaksamu? Hah? Madang Kungan. Dia pendekar yang bengis dan kejam. Dia banyak mempunyai kaki tangan di desa Jaban ini. Kalau saya tidak mau menjalankan perintahnya, saya akan dibunuh. Bahkan keluarga saya juga diancam pembunuhan. Apakah desa ini tidak mempunyai pemerintahan? Hah? Hingga orang-orang seperti itu bisa bebas bertindak sewenang-wenang. Desa ini jauh terpencil, Tuan. Hukum yang berlaku di sini, siapa kuat, dia akan menang. Bahkan, kepala desa sendiri tak mampu bertindak apa-apa. Karena itu, maafkanlah saya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya. Saya takut melawan perintah Madang Kungan. Baiklah. Lupakan soal itu. Tuan, saya takut sekali. Hanya, apa lagi yang kau takutkan? Saya takut kaki tangan Madang Kungan mengikuti saya. Saya tidak berani keluar dari rumah minum ini. Coba kau tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah ada orang yang mengikutimu. Pendekar laut tanpa curiga lagi melangkah keluar, dan kesempatan baik itu dimanfaatkan oleh Kurantil. Buru-buru dia mengeluarkan sesuatu dari lipatan kainnya dan menaburkannya ke cangkir minuman. Tak lama kemudian, pendekar laut sudah kembali lagi. Tak ada siapa-siapa di luar. Aku memeriksa sampai jauh keluar halaman rumah minum ini. Tak ada seorang pun yang pantas dicurigai. Hanya pemilik rumah minum ini yang masih tinggal. Tapi dia pun sudah tiba pulas di bangku panjang. Kau tak perlu merasa khawatir lagi ya. Terima kasih, Tuan Lo. Kalau malam ini tak ada kejadian apa-apa, besok saya akan meninggalkan desa ini. Saya akan kembali ke rumah orang tua saya di desa Pongging. Jadi kau bukan warga desa ini? Bukan, Tuan. Saya di sini tinggal bersama Bibi untuk sementara. Saya tidak tahu keadaan desa ini begitu rusuh, tidak aman. Dan semuanya gara-gara Madang Kungan dan kaki tangannya. Baiklah. Kalau begitu kau boleh istirahat di ruangan ini. Dan Tuan Lo? Aku bisa tidur di mana saja. Jangan merasa tidak enak. Pakailah saja ruangan ini untuk istirahat. Pendekar Lo lalu bangkit dari tempat duduknya. Tapi mendadak dia mendekap kepalanya. Kepalaku. Racun tidurku bekerja dengan bagus sekali. Orang ini tak akan mampu bangun sebelum besok pagi. Dia akan tidur pulas seperti orang mati. Karena urat sarafnya termakan oleh racun tidurku. Baiklah. Aku akan mencabut pedang itu dari pinggangnya. Dan segera membawanya ke rumah Madang Kungan. Kurantil lalu meraba pedang yang terselip di pinggang pendekar Lo, lalu pelan-pelan meloloskannya. Berat sekali pedang ini. Lebih berat dari 2 tandan pisang. Aku harus mengambil jalan pintas ke rumah Kakang Madang Kungan. Aku takut ada orang merebut senjata ini. Kurantil dengan susah payah menggotong pedang yang ukurannya memang besar itu. Dia terus berjalan dalam gelapnya malam, melewati kebun-kebun dan jalan setapak menuju rumah Madang Kungan. Ampun, berat
dua orang bocah sekaligus. Napasku hampir putus rasanya. Tapi aku tidak boleh terlalu lama di tempat ini. Aku harus segera tiba di rumah Kakang Madangkungan. Apalagi kalau bukan pedang ajaib itu. Kalau begitu, dia telah berhasil mendapatkan pedang itu. Wah, aku ingin melihatnya. Langkir! Langkir! Kita hanya disuruh mengikuti dari jauh. Langkir! Istirahat dulu sebentar. Ampun beratnya. Pedang ini mestinya milik raksasa yang suka makan manusia. Kurantil sampai ngos-ngosan membawa pedang naga Puspa ke rumah Madangkungan. Pedang yang besar itu, sementara dia istirahatkan sejenak, disandarkan di sebuah batang pohon. Pada saat hendak menyeka peluh yang mengalir di dahinya, mendadak sebuah bayangan berkelebat. Siapa kau? Jangan takut, Kurantil. Aku Langkir. Aku ingin melihat apa yang kau bawa itu. Sepertinya barang yang sangat berat. Jangan Langkir. Pedang ini harus kuserahkan kepada Kakang Madangkungan sekarang juga. Jadi kau sudah berhasil mencuri pedang itu? Bagus. Coba. Aku mau melihatnya. Jangan Langkir. Sebentar saja. Aku hanya mau melihat sebentar saja. Lepaskan. Sebentar. Kau ini pelit sekali. Jangan. Aku hanya ingin melihat sebentar. Tidak. Kembalikan pedang itu. Pedang ini beratnya saja luar biasa. Benar-benar pedang kembalikan. yang hebat. Ayo, kembalikan. Ada apa? Mengapa kalian ribut-ribut di sini? Kau Marake, lihat. Langkir telah merebut pedang itu dari tanganku. Langkir, kembalikan pedang itu padanya. Apa? Kembalikan? Rugi, Rugi kalau aku kembalikan pedang ajaib ini. Dengan pedang ini, aku bisa menjadi pendekar pilih tanding. Langkir, kalau Kakang Madangkungan tahu, kau akan dicincang habis. Kau tahu, dialah yang menyuruh aku mencuri pedang itu. Dia yang menyuruh, kau yang mencuri, dan aku yang sekarang memilikinya. Kau memang manusia busuk. Cukup, Marake, cukup. Jangan memaksa aku menggunakan pedang ini. Kau sudah melihat sendiri bagaimana dahsyatnya senjata ini. Kau tidak berhak memiliki senjata itu, Langkir. Sekarang senjata ini sudah berada di tanganku. Tidak seorang pun ku biarkan mengambilkannya. Aku yang akan mengambilnya, Langkir.
Marangke terus menyerang Langkir. Langkir berusaha menangkis serangan Marake sambil terus berusaha melindungi pedang di tangannya. Karena Marake terus menyerang bertubi-tubi dan terus menerus, Langkir menjadi kesal juga. Marake, kau iri ya? Kau iri padaku. Kau selalu iri padaku. Karena itu, kau akan merasakan akibatnya. Ayo Marake, majulah kalau kau ingin mampus. Marake terpaku sesaat melihat Langkir yang menghunus pedang naga puspa. Dia mulai ragu, apakah akan terus menyerang ataukah sebaliknya pergi meninggalkan tempat itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Langkir dan Marake? Dan bagaimana dengan pendekar Lo? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-50 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lucy San, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Yuli Mulyana sebagai Kurantil, Yoko sebagai Ki Lumpang, Sono S sebagai Ki Gumbrek, Wit Abdi Apriaji sebagai Marangke, M. Reda sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Langkir menghunus pedang naga puspa. Pedang yang berukuran tidak lumrah itu diangkat-angkat ke atas udara. Marake untuk sesaat tak berani bergerak. Dia hanya melihat ke arah temannya yang mengacung-ngacungkan pedang sambil tertawa-tawa seperti orang gila. Ayo, siapa yang berani melawan aku sekarang? Ayo Marake, ambillah pedang ini dari tanganku kalau kau berani. Langkir. Langkir. Kau gila. Kau jangan main-main dengan senjata itu, Langkir. Kau takut, Marake? Kau takut padaku, bukan? Langkir. Tawamu itu. Tawamu seperti bukan tawamu yang aku kenal, Langkir. Kau kesurupan. Kau seperti orang yang kesetanan.
Langkir! Hentikan permainan ini. Hentikan! Aku temanmu sendiri. Aku Marake. Apa kau tak mengenaliku lagi, Langkir? Tentu saja aku mengenalimu, Marake. Dan mulai sekarang, mulai malam ini, kau harus menganggap akulah pendekar paling atas di desa Njaban ini. Aku jauh lebih unggul dari Madangkungan. Tidak bisa begitu lagi. Bagaimanapun Kakang Madangkungan adalah pimpinan kita. Tidak. Akulah pimpinan pendekar Njaban. Bukan lagi Madangkungan. Kalau ada orang yang berani melawan aku, dia akan kubinasakan. Langkir terus mengamuk dengan membabatkan pedang naga puspa ke kiri atau ke kanan. Sekali waktu pedang itu menebas pohon atau batu padas hingga roboh dan hancur. Tapi mendadak Langkir berhenti. Marake dapat melihat wajah temannya itu menegang dan matanya melotot dengan hebat sekali. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Kemudian tubuh yang menggigil itu bergetar. Tangan Langkir mengejat-ngejat dan terayun-ayun ke atas. Langkir! Langkir! Kakang Madangkungan. Kakang. Bagaimana Kurantil? Kau berhasil? Celaka, Kakang. Aku sudah berhasil mencuri pedang itu. Tapi... Tapi kenapa? Mana pedang itu? Mana? Kakang, di tengah jalan, Langkir mencegat aku dan pedang itu direbutnya. Kurang ajar, Langkir. Pakar makan tanaman. Jangan, Kakang. Langkir seperti orang gila. Dia mengamuk dengan menebaskan pedang itu sesuka hatinya. Jangan menemuinya, Kakang. Berbahaya sekali. Ayo tunjukkan di mana Langkir berada. Jangan, Kakang. Aku takut. Ayo tunjukkan, cepat. Kalau dia tidak mau menyerahkan pedang itu, akan kubunuh. Ayo cepat. Sebenarnya Kurantil tak mau menunjukkan di mana Langkir telah merebut pedang naga puspa. Dia takut sekali melihat Langkir yang mengamuk bagaikan orang kemasukan iblis. Tapi Madangkungan terus saja menyeretnya. Mana dia? Akan kupuntir leher anak itu. Tadi di sini, Kakang. Lihat saja bekasnya. Pohon dan batu-batu pada hancur. Aku ngeri melihatnya, Kakang. Maka begitu Langkir bertempur dengan Marake, aku diam-diam langsung kabur ke rumahmu. Tapi mana dia? Mana? Kakang! Kakang Madangkungan. Oh, celaka, Kakang. Celaka. Marake, mana Langkir? Di sana. Ayo ikut aku, Kakang. Lihat, Kakang. Langkir telah mati. Mati? Ya, tadi dia mengamuk seperti orang kesurupan, Kakang. Tapi mendadak tubuhnya mengejang, matanya melotot, dan akhirnya dia roboh tak berkutik lagi. Dari telinga dan mulutnya keluar darah kental kehitam-hitaman, Kakang. Mengerikan sekali, Kakang. Coba kalian minggir. Aku akan melihat lebih jelas. Hati-hati, Kakang.
Madangkungan pelan-pelan mendekati mayat Langkir yang terlentang di atas rumput. Memang benar, mulutnya mengeluarkan darah kental kehitam-hitaman, juga telinganya. Tapi yang lebih mengerikan adalah wajahnya. Wajah itu menjadi biru seperti terbakar. Coba lihat tangannya, Kakang. Tangan itu masih erat menggenggam pedang. Iya, tangannya kejang. Buku-buku jarinya mengancing dengan rapat seperti diberi perekat. Aku sudah berusaha membuka tangannya itu, tapi tidak bisa, Kakang. Baru kali ini kulihat peristiwa kematian seperti ini. Mungkin pedang itu pedang keramat, Kakang. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi Langkir tidak menggubris. Ya, sekarang dia telah menjadi korban. Jelas pedang itu bukan pedang sembarangan. Setiap keluar dari sarungnya, dia seperti iblis menyeringai, memperlihatkan kedahsyatan taring-taringnya. Sebaiknya pedang seperti itu dimusnahkan saja, Kakang. Tidak, aku yang harus memiliki pedang seperti ini seterusnya. Jangan, Kakang. Lebih baik kembalikan saja pedang itu ke orang asing itu. Tidak, aku berkata tidak. Aku bisa. Aku mampu membawa pedang semacam ini. Aku bahkan pernah mengenal jenis senjata ini atau senjata lain yang tak kalah dahsyatnya. Aku bisa memelihara senjata seperti ini. Kau tidak usah khawatir. Marakeh, kau pegang tangan ini. Kau mau apakan, Kakang? Bodoh. Bagaimana aku bisa mengambil pedang itu tanpa harus mengerat jari-jari Langkir satu persatu? Madangkungan mengeluarkan sebilah pisau kecil. Kemudian dia mulai memotong jari-jari tangan Langkir yang sudah kaku seperti akar kayu. Baru setelah jari-jari Langkir terputus seluruhnya, pedang naga puspa bisa diangkat. Akhirnya benda ini jatuh juga ke tanganku. Bukankah itu yang kau idam-idamkan, Kakang? Kau kelihatan lebih perkasa dengan senjata itu, Kakang Madangkungan. Ya, laki-laki dan senjata merupakan saudara kembar yang tak dapat dipisahkan. Laki-laki tanpa senjata yang handal, sama halnya macan tanpa gigi. Ada apa, Kakang? Ada sesuatu yang bergerak dari dalam pedang ini. Sesuatu yang mengalir dengan deras sekali, menyembur ke dalam urat-urat nadiku. Dia semakin kuat mendesak. Dia menghisap kuat sekali. Kakang, lepaskan benda itu. Lepaskan. Lemparkan sarung pedang itu, Marakeh. Cepat, cepat. Dia menghisap kuat sekali, seperti akan memusnahkan seluruh kekuatanku. Senjata ini benar-benar luar biasa. Tapi dia juga berbahaya sekali, Kakang. Benar, Kakang. Lebih baik kau tidak usah memilikinya. Kembalikan saja pada orang asing itu. Tidak. Dia akan menjadi milikku selamanya. Tapi aku tidak ingin melihat kau seperti Langkir. Aku Madangkungan, bukan Langkir. Aku hanya belum biasa memegang pedang ini. Kalau sudah biasa, tak akan ada masalah lagi. Kalau orang asing itu bisa membawanya ke sana kemari, mengapa aku tidak? Sudahlah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kau, Marakeh, Ya. bawa beberapa orang temanmu dan ajak mereka mengubur mayat Langkir. Baik, Kakang.
kemana kau, Kakang? Tidak perlu kau tahu aku mau pergi kemana. Sekarang kau begitu. Setelah kau dapatkan pedang itu, kau mulai dingin padaku. Pasti sekarang ini aku tampak jelek di matamu, bukan? Jelek dan menyebalkan. Soalnya kau selalu ingin tahu urusanku. Mengapa aku tidak boleh tahu? Ini urusan laki-laki. Persoalan antara laki-laki dengan laki-laki. Kau jangan turut campur. Kakang, tidak biasanya kau pergi dengan kuda. Kau mau kemana sebenarnya? Ke Pongging. Ke Pongging? Mau apa kau ke sana? Menemui seseorang. Siapa? Aku harus membereskan urusanku dengan orang itu. Urusan apa? Dan siapa orang yang akan kau temui itu? Kurantil. Ini adalah persoalan dendam lama. Kuperingatkan agar kau jangan ikut campur. Tidak. Aku harus tahu siapa orang itu. Siapa yang akan kau temui di Pongging? Kau jangan mendesakku. Aku harus tahu. Kau harus mengatakannya padaku. Baiklah. Akan kukatakan siapa orang itu. Aku ke Pongging untuk menemui kakakmu. Jangan, Kakang. Jangan. Pakling harus mati di tanganku. Dengan pedang ini, aku pasti akan dapat membinasakannya. Oh, Kakang. Pakling adalah saudara tuaku. Mengapa kau akan membunuhnya? Sudah kubilang jangan turut campur. Minggir. Jangan, Kakang. Kumohon jangan. Kakang Madangkungan. Kumohon jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Demi aku, jangan lakukan itu. Jangan, Kakang. Jangan. Sungguh, Tuan. Saya tidak tahu, Tuan. Bohong. Kau pasti tahu. Saya tidur pulas di bangku panjang ini sampai pagi, Tuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Tuan. Telah 2 kali perempuan itu menipu aku, Kemarin dia menjebak aku. Dia mengatakan mau mengantarkan aku ke rumah Aki Gumblek. Ternyata dia membawa aku ke rumah orang yang bernama Madangkungan. Benar-benar kurang ajar. Tapi Tuan, saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Kau pemilik rumah penginapan yang tidak bertanggung jawab, ya? Aki Gumblek. Kemana dia pergi? Cepat sekali dia menghilang. Setelah menyebut Aki Gumblek, terus lenyap begitu saja. Ada urusan apa lagi dia dengan ahli obat itu? Cepat sekali orang tua itu berlari. Pasti punya ilmu meringankan tubuh yang baik. Aku yakin. Pasti dialah yang membawa lali mesin. Macam-macam saja pengalamanku di negeri ini. Istriku hilang. Dan sekarang pedangku diculik orang. Itu dia. Aku melihat bayangannya melintas di balik pohon-pohon liar itu. Iya! Kau yang bikin gara-gara, Kurantil. Tamuku itu marah-marah. Apa yang kau lakukan pada orang itu, Dia mengatakan pedangnya hilang dan dia tidak sadarkan diri sampai pagi. Kau yang melakukannya, bukan? Kau yang mencuri senjata orang itu, bukan? Iya, Ki Lumpang. Memang aku yang melakukannya. Nah, sekarang kau mau apa lagi datang kemari? Mau mencuri uangnya? Oh, Ki Lumpang,
Tolonglah aku. Aku harus menemui orang itu. Penting sekali. Semalam kau juga merengek-rengek begitu. Dan nyatanya, kau menemuinya hanya untuk mencuri barangnya. Tolong Ki Lumpang. Ini persoalan nyawa manusia. Nyawa Pak Keling kakakku terancam. Lalu kau mau apa? Mau apa? Aku mau menemuinya. Tidak ada. Bohong. Dia sudah pergi. Kalau tidak percaya, lihat saja kamarnya. Dia pergi kemana? Tadi dia di sini. Begitu melihat Aki Gumbrek, dia lalu pergi mengejar. Entah ada urusan apa, aku tidak tahu. Aki Gumbrek. Kalau begitu, aku harus pergi ke rumah ahli obat itu. Kurang ajar. Orang tua itu mengajak main kucing-kucingan rupanya. Dia hilang lagi. Cepat sekali dia menghilang. Itu dia. Sekarang kau tidak bakal aku lepaskan. Kau pasti kutangkap. Ini ada apa ini? Tunggu. Kau yang bernama Aki Gumbrek, bukan? Iya, benar. Aku Aki Gumbrek. Lalu mana istriku? Mana? Kau telah menculik istriku, Awas, Aku bisa berbuat kejam sekali jika kau mempermainkan aku. Ngerti? Ayo katakan, mana istriku? Mana? Ya, aduh. Tapi ini lepaskan dulu tanganku. Kurang ajar kau. Akan kupatahkan tangan-tanganmu kalau kau berani menyakiti istriku, tahu? Tenang dulu, tenang. Sabar. Tenang. Kalau kau ingin mengambil istrimu, mari ikut aku. Aku bukannya mempermainkanmu. Juga aku tidak bermaksud menyakiti atau mengganggu istrimu. Lalu mana istriku? Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kau yang harus menanggung akibatnya. Istrimu tidak apa-apa. Sekarang sudah mulai sembuh. Sudah menjadi segar kembali. Aku tidak percaya sebelum kau bawa aku menemui istriku. Tahu? Ayo sekarang mana? Tunjukkan. Jangan hanya bicara kau, ayo. Mari, ayo masuk ke rumahku. Kenapa kosong? Mana istriku? Iya. Mana dia? Mana? Biasanya dia duduk di bangku bambu ini. Tapi, kok sekarang tidak ada? Bagaimana ini? Hei, Aki Gumbrek, kau jangan mempermainkan aku, Kau kurang ajar. Iya, tunggu. Aduh, tidak bisa. Jangan pukul aku, tunggu. Pendekar Lo sangat marah. Dia merasa dipermainkan oleh Aki Gumbrek. Karena itu, dia terus menyerang orang tua itu dengan pukulan, tendangan dan sodokan-sodokan berbahaya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan istri pendekar Lo sebenarnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.